Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuhafidhu ala arba' raka'atin, man barang siapa, yuhafidh pakai sukun, memelihara, menjaga, ala arba'i raka'atin, salat sunan 4 rakaat, qabla zuhri sebelum zuhur, wa arba'in 4 rakaat, ba'daha setelah zuhur, masuk. Harrama maka mengharamkan, hu orang itu, Allahu Allah, alan nari haram masuk neraka. Cara melaksanakannya, qobliya zuhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 4. Ba'diyah zuhur juga begitu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 4. Itu kalau istiqomah dijaga terus, maka dinyatakan haram masuk neraka. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin qabla al-asri, barang siapa salat 4 rakaat sebelum asar, harramallahu badanahu, maka Allah haramkan badannya ala nari masuk neraka. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin, barang siapa salat ba'da maghrib 6 rakaat, namanya salat awabin. Boleh juga pokok dikerjakan salat sunat, niatnya usolli salat sunnah, itu tok enggak apa-apa. Kalau disebut nama usolli salatal awabin. Setelah maghrib 6 rakaat. Lam yatakallam, dia tidak berucap, fima di antara rakaat-rakaat, bainahunna antara 6 rakaat itu, bisuin dengan ucapan yang jelek, adalna, maka 6 rakaat itu sebanding bi'ibadati sintaya asrata sanah, sebanding dengan ibadah sunnah 12 tahun. Wa ghufirat, dan diampuni, dzunubuhu, dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun adanya dosa-dosa itu bagai buih yang ada di laut. Faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya al-akhirah, barang siapa salat isya yang akhir, dulu pernah disebut salat maghrib itu isya awal. Kalau salat isya itu disebut salat isya akhir. Barang siapa salat isya fi jama'atin, halih berjamaah, wa shalla 4 raka'atin qabla an yakhruj minal masjid, dan dia salat 4 rakaat sebelum sempat keluar dari masjid. Setelah salat isya, salat ba'diyah 2 rakaat. Mari ngono salat sunat maneh nyicil salat witir 2 rakaat. Nanti malam diteruskan witirnya. Karena adalah yang demikian itu ka'adli lailatul qadri, sebanding salat di malam Lailatul Qadar. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra, sungguh Allah itu zat yang maha asa, ganjil.
Allah menyukai sholat witir yang hitungan rokaatnya juga ganjil. Wa man lam yutir, barang siapa tidak witir, apalagi menyatakan enggak ada itu syariat sholat witir, falaisa minna, maka bukanlah orang itu dari golongan kami, bukan pengikut sunnah Rasulullah. Dengan kata lain, bukan ahlus sunnah. Karena ciri-ciri bukan ahlus sunnah itu suka ingkar sunnah, padahal hadisnya sahih. At-targhibu fi salatil laili, anjuran dorongan salat malam. Qala Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tatajafa menjauh, junubuhum lambung-lambung mereka, 'anil madaji' dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, maksudnya menjauh dari tempat tidur itu kalau malam mereka bangun tidur, menjauh dari tempat tidur, qiyamul lail. Yad'una, sambil mereka berdoa, rabbahum, kepada Allah Tuhan mereka. Khaufaw wa tama'a, berdoanya dengan takut khawatir enggak diterima karena merasa banyak dosa. Wa tama'a, tapi juga dengan rasa optimis. Sesekali ingat Allah itu Maha Rahman Rahim, jadi optimis, pastilah aku diterima. Tapi sesekali teringat masa lalu dosane akeh, terus takut khawatir enggak diterima. Itu namanya khaufan wa tama'a. Wa mimma razaqna, dan dari sebagian apa yang telah kami berikan, hum, kepada mereka, yunfiqun, mereka mau infak, mengeluarkan di jalan yang benar, di jalan Allah. Nyumbang TPQ, nyumbang pembangunan masjid, nyumbang pembangunan untuk kebaikan agama Islam. Itu namanya infak. Kalau bahasanya sudah infak, itu mengeluarkan duit untuk agama Allah, namanya infak. Kalau mengeluarkan duit untuk fakir miskin, namanya sedekah. Kalau mengeluarkan duit dengan niat itu sebagai wajib, namanya zakat. Kalau mengeluarkan duit atau barang dalam jumlah besar untuk dialih milikkan, itu namanya hibah. Dihibahi tanah 1 hektar, hibah. PBNU dapat hibah tanah 10 hektar. Itu namanya hibah. Kalau memberi karena kasihan yang bersangkutan miskin, namanya sedekah. Kalau memberi karena yang bersangkutan berprestasi, itu namanya hadiah, dihormati, praise. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsun, tidaklah tahu seseorang, seberapa besar pahala, ukhfiya yang dirahasiakan, disembunyikan, lahum buat mereka yang mau bangun malam, berdoa, terus berinfak. Min qurrati a'yun, yakni pahala yang menyenangkan hati, membahagiakan hati. Jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan
terhadap apa yang dulu di dunia mereka kerjakan. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail." Alaikum adalah wajib atas kalian semua, padha netepono sira kabeh. Biqiyamil laili, qiyamul lail, salat malam. Fa innahu min ta'bis salihin. Sungguh qiyamul lail itu dari kebiasaan orang-orang soleh. Qablakum, sebelum kalian semua, zaman nabi-nabi terdahulu, itu seneng qiyamul lail. Wa qurbatun, dan qiyamul lail itu mendekatkan ila rabbikum, kepada Allah Tuhanmu. Wa manhatun, qiyamul lail juga bisa mencegah, menjauhkan anil asami, dari dosa-dosa. Orang kalau suka bangun malam, itu misalnya siang mau pacaran apa-apa, eman-eman ganjarannya hilang, sehingga dengan bangun malam orang bisa menjauhkan diri dari dosa. Wa takfirun lis sayyi'at, dan qiyamul lail menghapus dosa-dosa. Wa matradatud da, dan qiyamul lail bisa mengusir penyakit anil jasad, dari tubuh. Insya Allah sehat. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguh Allah, yubghidu, membenci sapa Allah, kulla ja'dhariyin, setiap orang yang keras, keras ngamuan. Makanya kalau sama-sama jujur saja, enggak dibarengi membangun opini dan seterusnya. Orang itu andai sama-sama alimnya, sama-sama bersurban, sama-sama berjubah, yang satunya lemah lembut, halus kayak Habib Jindan, Habib Lutfi, yang satunya kuasar ngamuan. Secara umum orang lebih suka kepada yang lemah lembut. Perkara kadang mendadak dalam jumlah besar kayak mendukung yang keras, itu ya karena memang ada mobilisasi, ada pendanaan, lalu mulai diamplopi, begitu. Dan enggak bisa mungkir, tervideo. Pas bagi-bagi amplop tervideo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membenci setiap orang yang kasar, keras, jawadin, sombong, sakhobin, suka teriak-teriak. Beberapa ciri kok ya ana miripe ya, yang disebut Nabi lho. Kereng, sombong, suka teriak-teriak. Bahasanya itu lho terlalu keras, teriak-teriak. Demo-demo lho. Aksi. Fil aswaki, di pasar-pasar. Tapi jifatin, batang, bilaili, di waktu malam. Apa batangnya? Turu wae. Khimarin, khimar binahari, di waktu siang. Kalau Indonesia duduk khimar, wedhus. Wong lek mangane kaya wedhus, kaya
Kebu. Kalau Arab menyebutnya mangan, ini koyok himar. Alimin bi amri dunya, alim banget tentang urusan dunia. Jahilin bi amril akhirah, bodoh tentang urusan akhirat. At-targhibu fi salatid duha wat tarawih, anjuran dorongan salat duha dan salat tarawih. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha barang siapa memelihara ala syuf'atid duha, rakaat genepnya salat duha. Kalau malam ganjil namanya witir, kalau salat duha itu genep, 2 atau 4 atau 6 atau 8. Bilangan genap itu bahasa Arabnya syuf'ah. Bilangan ganjil bahasa Arabnya witir. Siapa memelihara sholat duha dengan bilangan rakaat genap, ghufirat maka diampuni. Lahu baginya, dzunubuhu dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun adanya dosa-dosa itu bagai buih di laut. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada siyama Ramadan, sungguh Allah mewajibkan puasa Ramadan dengan ayat kutiba alaikumus siyam. Saya sendiri kata Nabi mensunnahkan qiyamu Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, namanya traweh. Kalau orang itu puasa Ramadan memenuhi perintah Allah, lalu malamnya sholat taraweh, itu mengikuti sunnah Rasul. Genap sudah, dengan puasa dia penuhi perintah Allah, dengan qiyamu Ramadan taraweh, mengikuti sunnah Rasul. Allah mewajibkan puasa Ramadan, wasanantu qiyamahu, dan aku sunnahkan sholat malam di bulan Ramadan. Faman shamahu wa qamahu, maka barang siapa puasa Ramadan, qiyamu Ramadan, taraweh, ikut perintah Allah, ikut sunnahku, imanan wahtisaban, karena iman dan karena ikhlas, kharaja, dia terbebas min dzunubihi, dari dosa-dosanya, kayaumi waladatuhu ummuhu, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Dosanya bersih. At-targhibu fi itmami arkanis salati, anjuran supaya menyempurnakan rukun-rukun salat. Rukuk sing apik, sujud sing apik, iktidal sing apik sempurna, aja celat-celit ngono. Wat tarhibu, dan peringatan keras, warning, min adamihi, tidak menyempurnakan arkanus salat. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa berwudu lalu dia wudu dengan benar-benar baik, wudu dengan sebaik-baiknya,
Tsumma qama ila salat. Lalu dia berdiri beranjak menuju salat ke masjid, yakni berangkat berjamaah. Fa'atamma ruku'aha. Kemudian dia sempurnakan rukuknya. Wa sujudaha. Dan dia sempurnakan sujudnya. Wal qira'ata fiha. Dia sempurnakan bacaan di dalam salat. Qalatis salatu, salat yang dikerjakan dengan baik itu berucap, andai dia dijadikan kayak manusia, berucap gimana salatnya? Hafizakallah kama hafidtani. Semoga memelihara kamu Allahu Allah, sebagaimana kamu telah memelihara aku. Tsumma su'ida biha ila sama. Lalu dinaikkanlah salat yang sempurna itu ke langit, langit ghaib. Walaha daw'un, adalah bagi salat yang sempurna itu, daw'un ada sinar, maksudnya nurun cahaya. Wa futihat, dibuka, laha untuk salat yang sempurna itu, abu-abu sama semua pintu-pintu langit, pintu roh, pintu rahmat. Hatta yuntaha, hingga sampailah biha salat yang sempurna itu, ilallahi, diterima Gusti Allah. Fatashfa'u, yang benar karokatnya fatashfa'u. Fatashfa'u, kemudian salat yang sempurna itu bisa mensyafaati li sahibiha, kepada orang yang melakukannya. Tapi sebaliknya, wa idza lam yutimma, jika seseorang tidak menyempurnakan ruku'aha, rukuknya salat tadi, wala tidak pula menyempurnakan sujudaha, sujudnya, walal qira'ata fiha, dan tidak menyempurnakan bacaan ngawurai, qalat, salat yang tidak sempurna berucap, dhayya'akallah kama dhayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu, menterlantarkan kamu, kama dhayya'tani, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Summa, kemudian, su'ida biha, dinaikkan salat yang enggak sempurna itu, ilas sama, ke langit, di bawah malaikat disowankan Allah, wa 'alaiha zulmatun, dan adalah di atas salat yang enggak sempurna itu, zulmatun, ada gelapnya. Fa'ughliqat dunaha, lalu dikuncilah, dunaha, sebelum datangnya salat yang sempurna itu, yang tidak sempurna. Apa yang dikunci? Abu-abu sama, pintu-pintu rahmat, pintu langit, pintu rahmat. Tsumma tulaffu, lalu salat yang tidak sempurna diuntel-untel, kayak gombal mukiyo. Kama yulaffu, sebagaimana diuntel-untel, as-saubul khalaq, baju yang sudah rusak, jenenge gombal. Fayudrabu, kemudian dipukul, biha, dengan salat yang tidak sempurna itu, wajhu sahibiha, wajah si pelakunya, sawatne raine. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sujudu alal jabhah wal kaffaini, sujud adalah pada batuk. Ono Ustadz Sopo itu berjubah bilang pakai masker, jadi ini enggak oleh.
Padahal wajibnya itu yang penting batuknya terbuka. Saking bencinya pada pemerintah pakai masker, dia cari-cari apalah untuk bisa menentang masker. Awas lu pakai masker, sholatnya bla 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 bla. Malah ketoro bodoh nih gak tahu ngaji wongnya. Sujud itu di atas jidat batuk. Wal kaffaini dan dua telapak tangan. Warukbataini dan dua lutut. Wal qadamaini dan dua delamaan, ujung kaki itu mancat, ya. Man barang siapa lam yumakin orang netep nih syai'an sesuatu minhu dari kesemuanya tadi, batuknya, telapak tangannya, lututnya, delamaan, minal ardi ke lantai, sujud enggak ditempel nih, enggak di pancat nih, enggak ditetap nih lantai. Ahrokok akan membakar hudia Allahu Allah binari dengan api neraka. At-tarhibu minal murur baina yadayil musalli. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman keras, warning, jangan sampai lewat di depan orang yang sedang sholat. Tapi jika yang sholat benar, sholatnya dia ngadep tembok begini, enggak boleh dilewati. Kalau sholatnya di tengah-tengah kuno, padahal orang butuh lewati aja, salah sing sholat. Wong masih ada bisa madep tembok kok ambil sana. Apa mana kayak wong kakean pola yang dipostingi sholat yang pinggir jalan, sing arep sholat, sing arep lewat sungkan, lewat wae. Itu memang jalan dibangun untuk orang lewat. Perkara ada orang sholat di situ, dilewati ngarepe, sing salah duduk sing sholat, apa? Sing salah duduk sing lewat, sing salah sing sholat. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu. Jika seseorang dari kamu salat ila syai'in menghadap sesuatu, yasturu yang membatasi dia minan nasi dari orang lain. Salat menghadap sesuatu yang bisa membatasi, ngadep tembok, ngadep soko, ya. Kalau enggak ada tembok, enggak ada soko karena sudah full, menggelar sajadah atau menancapkan tongkat depannya. Jadi sholat menghadap pada pembatas. Perkara sholat di jalan umum ya salah sing sholat. Fa'arada ahadun, lalu ada seseorang ingin an yatajaza melewati baina yadaihi di depannya, orang sudah sholat benar ngadep tembok, lalu ada orang ingin sholat di depannya. Piye fal yadfa, hendaklah dia menolak, menghalangi orang yang melewat itu. Fi nahri lehernya, cekelen gulune. Tapi yo malih gelut. Fa'in aba, jika menolak, tetap mokong, mau lewat saja, fal yuqatilhu, maka hendaklah dia memeranginya, maksudnya yo gelut, jadi malih gak sido salat. Fa'innama huwa syaiton, karena sesungguhnya orang yang lewat di hadapan orang musolli itu setan. Wasahha, dan telah sahih pula aidon juga hadis yang berbunyi kayak berikut ini, fala yada' ahadan yamurru baina yadaihi,
Jangan biarkan seseorang lewat di depannya. Falayadak, jangan biarkan ahadan orang lain yamurru lewat baina yadaihi di depannya. Fa'in aba, jika menolak tetap mokong lewat ae, fal yuqatilhu, maka geluten. Fa'inna ma'ahu, karena sesungguhnya bersama orang itu al-qarin, ada setan namanya qarin. At-targhibu fil adzan, anjuran supaya mau adzan, arek-arek sing sregep adzan. Wa hikayati, dan menirukan adzan, atau dengan kata lain menjawab adzan. Muadzin yang ngucap Allahu Akbar, kita yang dengar juga ngucap Allahu Akbar, itu namanya hikayatul adzan, menirukan orang yang adzan. Al-Fatihah.